Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 13, yaitu failover dan load balance. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep failover dan load balance. Nah, jadi failover load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, sebagai contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar ini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internetnya, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, untuk konsep failover sendiri, failover itu adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menjaga agar sebuah layanan tetap berjalan meskipun perangkat utamanya mengalami gangguan. Nah, jadi kalau perangkat utama tiba-tiba mati atau error atau tidak merespon, sistem akan otomatis memindahkan tugasnya ke perangkat cadangan. Nah, tujuannya supaya layanan tetap aktif tanpa putus. Konsepnya seperti ini. Semisal kita punya dua perangkat, yaitu primary dan secondary. Primary itu yang aktif sehari-hari, sedangkan secondary standby sebagai cadangan. Nah, sistem akan melakukan pengecekan terus-menerus ke perangkat utama. Nah, kalau hasil pengecekannya menunjukkan bahwa primary sedang bermasalah, maka secondary langsung mengambil alih secara otomatis. Nah, proses pengambil alihan inilah yang disebut failover. Nah, di sini kan contohnya terdapat dua ISP. Nah, di antara dua ISP ini salah satunya akan aktif dan salah satunya akan tidak aktif. Jadi, misalkan nantinya jika ISP1 ini down atau error, maka ISP2 lah yang akan menjadi backup untuk menggantinya ya, teman-teman. Nah, sedangkan konsep load balance yakni untuk membagi beban traffic ke beberapa server atau beberapa koneksi agar tidak menumpuk di satu jalur. Nah, tujuannya supaya akses lebih cepat, stabil, dan tidak terjadi overload. Jadi, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu setting topologi. Nah, di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Nah, untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Selanjutnya kita bisa memberikan IP di mikrotik customer. Tetapi sebelum itu kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu ya, teman-teman, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke router ISP1. Di sini teman-teman bisa klik menu IP lalu address. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan IP gateway untuk router customer ya, teman-teman. Di sini kita tuliskan 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2. Lalu jika sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke router ISP2. Caranya kita lakukan sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Pada winbox router ISP2 kita bisa klik menu IP lalu address. Dan di sini kita tambahkan, kita tuliskan IP-nya 172.16.1.1/24. Kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2, lalu kita apply, lalu oke. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke router customer lewat Roamon. Di sini kita akan login menggunakan IP pada router ISP1 terlebih dahulu. Kemudian kita klik connect to Roamon. Nah, ini kita login menggunakan router customer lalu kita connect. Nah, kemudian di sini kita pilih menu IP lalu address. Jika punya teman-teman di sini sudah terdapat IP, maka teman-teman bisa disablekan terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman tambah, kemudian address-nya tuliskan 192.168.1.2/24. Kemudian kita gunakan Ether 1, lalu jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi, teman-teman. Di sini IP-nya tuliskan 172.16.1.2/24. Ether-nya kita gunakan Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 ataupun interface 2. Di sini klik menu IP, kemudian pilih menu routes. Nah, di sini kita bisa add. Nah, destination address-nya kita biarkan default, kemudian pada gateway-nya kita tambahkan 192.168.1.1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, klik add. Kemudian di sini untuk destination address-nya kita biarkan default. Nah, untuk gateway-nya kita masukkan 172.16.1.1. Kemudian kita apply dan oke. Nah, teman-teman perhatikan pada route flag-nya untuk mengarah ke router 1, informasinya itu adalah AS atau aktif statik. Sedangkan untuk ISP2 informasinya hanya S atau statik, artinya tidak aktif ya, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan konsep failovers. Kemudian kita setting IP DNS-nya. IP lalu DNS. Nah, setelah itu di server kita ketik 8.8.8.8. Kemudian apply dan oke. Nah, maka nantinya jika teman-teman ingin ping 88 atau pingcool.com, nantinya dia akan langsung berhasil ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa melakukan konfigurasinya ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita nyalakan VPC-nya terlebih dahulu.
Kemudian kita sambungkan VPC-nya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan 4. Nah, di sini kita bisa masuk ke Winbox Customer. Nah, kemudian di sini kita pilih menu bridge. Kemudian tambahkan. Nah, di sini untuk namanya kita beri nama bridge strip cast. Nah, setelah itu kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita ke menu port. Di sini kita add. Kemudian untuk interface-nya kita gunakan Ether 3. Nah, untuk bridge-nya kita gunakan yang bridge strip customer. Kemudian apply, lalu oke. Lalu tambahkan Ether 4. Di sini kita klik add, kita menggunakan Ether 4. Untuk bridge-nya gunakan bridge strip customer, kita apply, lalu oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan IP di interface bridge. Nah, caranya teman-teman bisa buka menu IP. Kemudian pilih address. Nah, di sini kita add. Di sini kita tuliskan 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya gunakan yang bridge strip customer, kemudian kita klik apply dan oke. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman untuk setting DHCP servernya. Klik menu IP kemudian DHCP server. Di sini untuk interface-nya kita menggunakan interface bridge-nya. Di sini kita bisa DHCP setup. Kemudian interface-nya menggunakan bridge cast. Kemudian next, 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 lalu oke. Nah, di sini sukses. Kemudian yang terakhir kita akan konfigurasi NAT, teman-teman. Di sini kita pilih menu IP, lalu firewall, kita ke NAT. Nah, karena di sini kita memiliki 2 ISP, maka kita akan konfigurasikan NAT-nya 2 kali ya, teman-teman. Di sini untuk chain-nya kita gunakan SRC NAT, kemudian untuk code interface-nya Ether 1, kemudian kita ke action. Nah, kemudian di sini kita pilih yang masquerade. Kemudian kita bisa apply, lalu oke, kita bisa add lagi. Kemudian di sini chain-nya SRC NAT, code interface-nya kita gunakan Ether 2. Lalu ke action, pilih yang masquerade, kemudian bisa apply dan oke. Nah, kemudian jika sudah dikonfigurasi semua, kita bisa request IP DHCP pada kedua VPC. Nah, kita coba ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, pada VPC 2 juga kita coba IP DHCP. Nah, di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ping 88 dan juga ping google.com, maka akan berhasil ya, teman-teman. Lalu kita ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi failover. Failover itu hanya menggunakan satu ESP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya bisa leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Nah, jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, langsung saja kita implementasikan ya, teman-teman. Menu IP, lalu routes. Nah, di sini saya akan ubah parameternya menjadi lebih besar, sehingga nanti yang aktif adalah ISP2. Maka di sini saya akan perbesar distance untuk yang mengarah ke ISP1. Nah, di sini pada distance, saya tambahkan menjadi 10. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, maka bisa teman-teman lihat, untuk jalur internet akan otomatis berpindah ke ISP2 ya, teman-teman. Namun, jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fitur check gateway. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Nah, jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Nah, jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, maka root dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Nah, jadi kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Nah, langsung saja kita cek gateway pada jalur ISP. Kita bisa klik menu IP, kemudian routes. Nah, di Ether 2 kita bisa klik 2 kali. Nah, kemudian pada cek gateway, kita ganti menjadi ping. Nah, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian bisa kita apply dan oke. Kemudian kita bisa disable IP pada ISP2 yang mengarah ke customer. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke router ISP2. Nah, yang Ether 2 ini kita disable terlebih dahulu ya, teman-teman.
Lalu kita cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Pilih IP, kemudian routes. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini dia sudah berpindah ke ISP1. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Nah, di materi selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ECMP. Nah, load balance menggunakan 2 jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Nah, yang ini kita enablekan lagi ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke router customer. Kita akan hapus default route-nya baik yang mengarah ke ISP1 ataupun 2. Di sini kita pilih IP, kemudian routes. Di sini kita bisa hapus default route-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi. Destination address-nya kita biarkan default, kemudian gateway-nya kita isi untuk 2 ISP. Di sini kita bisa isikan 192.168.1.1. Lalu di sini kita isikan 172.16.1.1. Lalu kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, ini berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah itu di ISP1 ataupun di ISP2. Lalu teman-teman bisa langsung uji coba di kedua VPC ya, teman-teman. Di VPC 1 dan VPC 2, kalian bisa ketikkan ping88 dan google.com ya, teman-teman. Nah, nantinya bisa dilihat bahwa PC ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2, setelah itu baru terhubung ke internet. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama juga di VPC 2 ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Jadi di sini kita akan coba pada ISP. Nah, ISP itu bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misal, ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps, dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya berbeda perbandingannya, bukan lagi 50-50, namun 1:4. Nah, oke, langsung saja kita konfigurasikan pada pinbox customer. Kita pilih IP, lalu routes. Nah, di sini kita double klik. Kemudian di sini perbandingannya itu 1:4. Nah, pada bagian gateway-nya kita sediakan 5 kolom ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita tuliskan 192.168.1.1. Kemudian kedua 172.16.1.1. Kemudian yang ini 172.16.1.1. Kemudian ini juga sama ya, teman-teman, 172.16.1.1. Lalu 172.16.1.1. Nah, jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan trace dari MikroTik. Di sini kita bisa pilih menu tools. Kemudian pilih trace route. Nah, di sini trace route-nya kita isikan IP Facebook. Nah, cara melihat IP Facebook yaitu kita ke CMD yang administrator. Nah, di sini kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Kita enter. Nah, di sini mendapatkan IP. Kita tempel di sini. Kemudian untuk protokolnya gunakan yang ECMP. Nah, jika sudah kita start. Nah, setelah teman-teman bisa start, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini menyatakan informasi bahwa menggunakan ISP2 ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Maka kita bisa mendefinisikan semisal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ISP1 dan PC2 menggunakan ISP2. Karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, langsung saja kita ke topologinya ya, teman. Nah, pada VPC1 kita bisa tuliskan IP 10.10.10.11/24, kemudian 10.10.10.1,
sebagai gateway-nya, lalu /24. Nah, kemudian kita ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Kemudian kita show IP. Lakukan juga di VPC 2. Kita ketikkan IP 10.10.10.12/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.1/24. Nah, kita IP DNS 8.8.8.8. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.11 untuk VPC 1 dan 10.12 untuk VPC 2. Nah, keduanya juga sudah memiliki IP DNS 88. Teman-teman bisa masuk ke Mikrotik router customer, kemudian pilih IP dan routes. Nah, yang ini kita disable. Kita masuk ke rules. Dan di sini kita add. Kemudian untuk SRC address-nya kita gunakan 10.10.10.11. Lalu untuk tabelnya kita gunakan VPC 1. Kemudian bisa kita apply, lalu oke. Kemudian kita buat lagi untuk VPC 2-nya. Di sini 10.10.10.12. Kemudian tabelnya VPC 2. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, fungsi dari tabel ini ialah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk ke tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Dan selanjutnya kita kembali ke menu routes. Perhatikan di pojok kanan ini kita ada pilihan all, main, dan VPC 1, lalu VPC 2. Nah, ini adalah kelompok routing tabelnya. Nah, di sini kita pilih yang all saja ya, teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan, kita klik add. Nah, untuk destination address-nya kita biarkan default. Lalu untuk gateway-nya kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Kemudian untuk routing mark-nya menggunakan VPC 1. Nah, kalau sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita bisa add lagi. Kemudian gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian routing mark-nya kita bisa gunakan yang VPC 2, lalu apply dan juga oke. Nah, di sini sudah ada dua jalur internet, dua-duanya sudah aktif ya, teman-teman. Lalu kita ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, teman-teman, di router customer ini klik menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini pilih yang mangle, kemudian add. Nah, untuk chain-nya kita gunakan yang pre-routing, kemudian SRC address-nya menggunakan yang 10.10.10.12. Lalu kita ke action. Kita gunakan yang mark routing. Nah, untuk new routing mark-nya, di sini contohnya kita menggunakan mangle strip ISP1. Kemudian kita bisa apply dan copy. Kemudian pada general ini masih tetap seperti ini. Kemudian kita ke menu action. Nah, di sini actionnya menggunakan mark routing. Lalu di new routing mark ini kita menggunakan mangle ISP2. Setelah itu apply, lalu oke. Kemudian kita bisa klik IP, lalu pilih routes. Nah, kemudian di sini kita add. Untuk destination address-nya kita gunakan default, lalu gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.1. Kemudian untuk routing mark-nya menggunakan yang mangle ISP1.
Nah, kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan uji coba dengan cara masuk ke PPC 1, kemudian teman-teman bisa lakukan ping 88, lalu setelah itu teman-teman bisa trace 88, maka di VPC 1 ia akan melewati ISP 1 ya teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama di VPC 2, maka di VPC 2 juga ia melewati ISP 2 untuk melewati internet. Sekian pada pembahasan video bab 13 ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.